Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang menganalisis proses bisnis dalam media elektronik pada PT Garuda, Indonesia, dan Netflix. Kelompok kami beranggotakan Evan Refriansyah, F1E121-102, M. Ari Sastrawan, F1E121-093, Lila Sikti Pranata, F1E121-230. Di sini, saya akan membahas tentang PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia, regional Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, Australia, serta Eropa. Model bisnis e-commerce Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia mengembangkan dua jenis e-commerce, yaitu business to business dan business to customer. Business to business dilakukan Garuda dengan menyediakan corporate online dan agensi online. Sedangkan business to customer dilakukan dengan personal online booking. Business to business. Business to business yang dijalankan oleh Garuda antara lain yaitu layanan kargo yang melayani kebutuhan logistik perusahaan. Mereka dapat mengangkut kargo, barang dagangan, komponen manufaktur, dan lainnya ke berbagai destinasi di seluruh dunia, dan menyediakan layanan corporate online dan agensi online. Suatu perusahaan yang masuk ke bisnis to bisnis dengan Garuda Indonesia diwajibkan mengisi data perusahaan secara online. Bagi perusahaan Garuda dan partner tentunya akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan dengan adanya proses bisnis ini, perusahaan partner mendapat diskon yang atraktif untuk penerbangan menggunakan Garuda Airlines. Pihak Garuda pun mendapat bahan yang diperlukan untuk operasional sehari-hari melalui perusahaan partner. Lalu ada business to customer. Di dalam business to customer Garuda, customer dapat melakukan transaksi seperti book flight, e-ticketing, show schedule, and price, e-payment, promotion, and touch the feel. Model bisnis manufaktur direct dilakukan Garuda Indonesia dengan menggunakan kekuatan web untuk menjangkau para konsumennya, terutama dipakai untuk menyentuh pembeli secara langsung dengan tujuan efisiensi, peningkatan pelayanan konsumen, dan mengerti customer preference. Selain itu, Garuda Indonesia juga menggunakan web sebagai media promosi seperti jasa dan layanan yang baru, juga tempat wisata. Hal ini akan membantu calon penumpang mengerti secara lengkap apa yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia. Selanjutnya, fitur yang ditawarkan pada PT Garuda akan dilanjutkan oleh Saudara Ari Sastrawan. Baik, selanjutnya fitur yang ditawarkan oleh PT Garuda. Jadi ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada book flight. Jadi di sini calon penumpang Garuda Indonesia dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui web. Jadi penumpang tinggal memilih kota asal, kota tujuan penerbangan, tanggal keberangkatan dan kepulangan, jenis tiket, kelas penerbangan, serta jumlah penumpang. Selanjutnya ada check-in dan etiket. Jadi calon penumpang Garuda juga dapat melakukan check-in secara online, yang mana hal ini akan sangat menyingkat waktu. Jadi calon penumpang tidak perlu mengantri secara manual. Konsumen juga dapat memilih tempat duduk sesuai dengan kelas penerbangan yang telah dibayar. Bagi Garuda Indonesia sendiri, proses ini sangat menguntungkan karena selain meningkatkan proses layanan kepada pelanggannya, kru Garuda juga dapat langsung mengetahui ketersediaan bangku yang belum terisi dan pelayanan di bandara menjadi lebih efisien karena sudah terdapat tiket elektronik. Selanjutnya, show schedule and tarif. Jadi dengan adanya jadwal dan tarif untuk setiap rute yang diperbarui setiap hari, akan memudahkan calon penumpang Garuda untuk menyesuaikan waktu penerbangan yang akan dilakukan dan pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada e-payment. E-payment ini juga akan memudahkan calon penumpang untuk pembelian tiket secara online melalui web Garuda Indonesia. Setelah melakukan reservasi, calon penumpang Garuda Indonesia akan menerima kode booking dan 13 digit payment kode. Untuk pembayarannya sendiri dapat melalui kartu kredit Visa atau Mastercard. Selanjutnya ada
corporate, atau agensi online. Jadi suatu perusahaan yang akan masuk ke bisnis to bisnis dengan PT Garuda Indonesia diwajibkan mengisi data perusahaan secara online. Bagi perusahaan pada bisnis Garuda Indonesia, keuntungan bertransaksi bisnis to bisnis dengan Garuda Indonesia adalah special corporate pairs dengan diskon yang atraktif baik untuk kelas penerbangan bisnis dan ekonomi. Selanjutnya ada priority waiting list, incentive awarding, fasilitas spesial untuk dapat mengkreditkan VAT pada tiket, laporan yang komprehensif setiap bulannya. Selanjutnya ada promotion and touch devil. Jadi PT Garuda Indonesia melalui webnya juga melakukan promosi atas produk layanan yang dimilikinya. Calon penumpang yang akan membeli tiket Garuda Indonesia akan merasakan bagaimana dilayani secara online, mulai dari proses reservasi, pembayaran, memperoleh tiket, check-in, sampai kedatangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya yaitu Netflix. Netflix adalah salah satu penyedia layanan streaming media digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California, yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scott Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Selanjutnya adalah model bisnis e-commerce-nya. Model bisnis Netflix dikategorikan sebagai B2C atau business to consumer. Karena model bisnis Netflix melibatkan penjualan langsung layanan streaming berlangganan media digital mereka kepada individu langsung. Pelanggan membayar biaya berlangganan bulanan atau tahunan untuk mengakses konten Netflix. Ini adalah bentuk hubungan bisnis yang langsung dengan konsumen akhir. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang ditawarkan oleh Netflix. Yang pertama itu ada subscription. Ini adalah transaksi utama Netflix. Pelanggan berlangganan layanan Netflix agar bisa mengakses film dan konten-konten mereka. Netflix menawarkan beberapa jenis langganan, yaitu langganan individu untuk satu pengguna, kemudian langganan keluarga untuk beberapa anggota keluarga dalam satu rumah, selanjutnya adalah langganan premium. Dengan fitur tambahan seperti streaming di beberapa perangkat secara bersamaan dan konten dalam kualitas yang lebih tinggi. Transaksi berlangganan ini dapat berupa langganan bulanan atau tahunan, tergantung pada pilihan pelanggan. Selanjutnya yang kedua yaitu e-payment. Pelanggan membayar biaya berlangganan mereka melalui berbagai metode pembayaran yang diterima oleh Netflix. Ini termasuk kartu kredit, kartu debit, metode pembayaran digital, dan dalam beberapa kasus dapat dibayar dengan kartu hadiah Netflix. Kemudian layanan pelanggan. Netflix menyediakan layanan pelanggan yang mencakup dukungan melalui obrolan langsung, email, atau FAQ online. Layanan ini membantu pelanggan dengan pertanyaan masalah teknis atau perubahan dalam langganan mereka. Sininya yaitu penggunaan konten. Netflix memungkinkan pengguna untuk mengunduh konten tertentu agar dapat ditonton secara online. Ini merupakan fitur yang terkait dengan langganan mereka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.